Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini aku mau sedikit berbeda ya reviewnya. Hari ini aku mau review kulkas. Ini kulkas seri SJ3326X6 MR. Aduh, panjang banget deh. Jadi ini masih saudaranya sama SJ316 yang cuman bedanya ini tuh udah glass door gitu pintunya. Kemudian ini udah ada label MU nya, jadi ini bisa ngaca ya guys. Untuk harganya aku beli sekitar 3625 itu di Atlanta Semarang. Kalau di lainnya itu masih sekitar 3,7 sampai 3,8. Aslinya aku mau beli seri SJ316 cuman seri 316 nya itu sold out. Kalau SJ seri 316 nya itu dia sekitar harga 3,3 juta di Atlanta, dan yang di lain itu 3,4 sampai 3,5an. Cuman ini nanti aku kasih tahu seri SJ316 ini seperti apa di foto samping. Nah, ini kulkasnya udah bisa buat ngaca ya, kalian gak usah beli kaca lagi. Terus ini juga udah kelihatan ruangan lebih lebar gitu. Ayo kita lihat dalamnya. Nah, ini untuk dalamnya, ini barusan datang, terus katanya masnya harus didiemin dulu selama 6 jam karena takut kulkasnya koyak-koyak gitu loh, tak cairan di dalamnya nanti kemana-mana, mendingan didiemin aja. Ini lebarnya sekitar 2 kilak lebihku ya, hampir 3 kilak. Jadi aku juga udah memperbandingkan dengan harga 3,6 ini itu worth it atau enggak. Jadi aku pertamanya mau beli Samsung, merek Samsung. Dia segini itu, yang tingginya segini itu kisaran 5,8, cuman dia udah inverter. Jadi kalau kulkas ini itu baru low watt, belum inverter, tapi perlu kalian tahu, jadi teknologi inverter itu adalah teknologi yang memungkinkan sebuah komponen kompresor itu bekerja fluktuatif menyesuaikan beban. Jadi kalau kalian inverter, kalau isinya banyak ya itu sama aja, nanti dia juga pakai wattnya lebih banyak. Nah, kalau low watt itu dia itu memiliki stabil yang rendah sejak dia mulai dinyalain gitu loh kulkasnya. Jadi kalau kulkasnya dinyalain, wattnya itu memang udah rendah gitu, tapi dia juga sama-sama bisa turun kayak inverter. Tapi kalau inverter itu kalau tergantung kamu isinya itu, kalau isinya banyak ya percuma juga inverter, kan dia bekerjanya lebih keras kompresornya gitu ya. Ini wattnya sekitar 130 watt untuk daya pemanasnya, tegangannya 220 volt. Ini sama sih tegangannya kayak kulkasnya kecil, aku soalnya punya yang SJ316 seri yang kecil. Kemudian lampunya ini udah putih, pakai 2 watt, kapasitasnya 256 liter. Kalau untuk kalau di Samsung 256 inverter itu harganya 5.800.000 gitu sih. Aku udah memperbanding-bandingkan gitu. Jadi aku jelasin lagi. Jadi kalau low watt itu kulkas yang memiliki stabil lebih rendah sejak kulkas itu dinyalakan. Jadi misalnya 130 watt dia dinyalain pemanasnya, kemudian dia bisa turun lagi ke dayanya. Kalau udah dingin semua bisa sampai 80 watt. Nah, kalau inverter itu tegangan pemanasnya tinggi, kemudian kalau dia udah stabil dia bisa turun. Cuma kalau dia bekerjanya keras juga ya sama aja, dia tetap menstabilkan terus-terusan. Nah, ini udah ada nano, ini apa sih namanya ya, anti bau juga. Ini baru aku buka semua ya guys. Yang aku suka ini tuh tinggi banget, jadi kalian bisa muat banyak banget untuk yang bagian bawah. Terus si freezernya juga tinggi, tempat es batunya juga banyak.
Jadi ini aku juga sukanya ini ya, tempat fresh roomnya. Jadi ini bisa buat ikan, buat daging-dagingan yang misalnya besok hari ini kalian beli, besok mau masak, atau kalian cuma misalnya mau mencairkan ikan dari freezer, kalian taruh sini, jadi nggak kecampur sama yang lain. Kemudian ini juga udah anti bau ya, itu aku juga suka banget, nilai plus-plusnya juga. Kalau di SAP yang infilter segini tuh kisaran harga 5 jutaan. Nah, untuk rak sekatnya ini udah kaca ya, glass door. Apa ya namanya, glass door. Kok ini udah kaca gitu loh, nggak yang plastik lagi. Ini berat banget sih, kalau dicuci harus hati-hati ya. Nah, ini tempat sayurnya memang nggak sebesar, menurut aku ini tempat sayur sama yang kecil itu sama aja ukurannya, cuman ya lumayan lah, kalian di atasnya bisa untuk tempat sayurnya di atas yang model-model sekarang, kalian tepakin satu-satu kayak gitu kan. Kemudian ini ada 18 tempat telur, jadi enak banget ini, cuman satu doang. Jadi kan ada yang modelnya atas bawah tuh, nah itu kan bersihnya susah. Kalau ini udah memang bulat-bulat gitu loh, jadi bersihnya gampang. Kemudian ada kotak obatnya juga di situ, kalian bisa lihat di bawahnya ini kotak obat. Kemudian raknya yang bawah itu buat botol minum ada 2, jadi memang banyak banget, ini bisa muat banyak dibandingkan yang lain gitu. Ini aku mau bandingin sama kulkas aku. Ini aku belinya tahun 2018 bulan Oktober. Katanya masnya kalau si SAP itu kalau mau ngeluarin seri yang besar, dia ngeluarin seri yang kecil dulu. Kalau seri yang kecil itu laku, baru dia ngeluarin seri yang besar begitu. Nah, sorry ya, isinya berantakan banget. Soalnya aku kan udah mulai nih kebutuhan banyak ini ya, kulkas 1 pintu pasti nggak jauh-jauh dari bunga es. Kemudian dia ada ininya juga, aku suka. Kemudian ini ya masih bagus lah ya untuk 2 tahun pemakaian, masih awet banget karena memang kualitasnya memang bagus. Nah, ini udah aku nyalain, kurang lebih udah 6 jaman aku nyalain. Ini lihat nih, wow, bener-bener sejuk. Ini aku udah coba bikin es juga. Jadi ini padahal kalian tahu nggak, ini tuh nggak aku fullin, jadi ini tuh ada 7 kecepatan gitu loh, 7 tingkatan. Ini aku pakai tingkatan yang ketiga, tapi dibuka itu bener-bener, aduh, hawanya itu seger. Ini aku udah coba bikin es juga, lihat ini 2 jam udah jadi es batu, bener-bener deh ya. Sekarang kita coba bawah, ini suhunya itu tengah-tengah ya, biasa normal-normal aja. Ini bener-bener udah berembun, kalian lihat nih, udah berembun. Padahal ini aku baru masukin es juga udah dingin, air es sekitar 2 jaman udah dingin ya. Oke, sekian dulu review dari aku tentang kulkas ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalian subscribe, share ke sosial media kalian. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like juga ya. Terima kasih, bye bye.